saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 50. Ending. Penentuan hak asuh Aditya. Keesokan harinya, Siska menceritakan tentang hubungannya dengan Lisa kepada Bayu. Wanita itu mengaku bahwa Lisa merupakan anak ayahnya, tetapi beda ibu. Siska juga mengatakan apa yang terjadi saat ini terhadap Lisa. Lisa dinyatakan mengalami kelumpuhan oleh dokter hingga kakinya harus diamputasi. Penderitaan wanita itu tidak cukup sampai di situ saja. Ia juga kehilangan darah dagingnya yang belum sempat ia lihat. Bayu tidak pernah menyangka kalau Lisa mengalami penderitaan seberat itu. Ia kembali mengingat bagaimana wanita itu telah merayu dirinya hingga akhirnya berpisah dengan Tiara. Jika mengingat hal itu, Bayu ingin menyalahkan ibunya. Kerjasama yang terjadi antara Bu Sandra dan Lisa di masa lalu telah menyebabkan Bayu harus berpisah dengan wanita yang sangat ia cintai dan anak mereka. Siang ini kita kembalikan, Pi. Kita harus menghubungi pengacara agar mendapatkan hak asuh Adit. Aku ingin Adit tinggal bersama kita, Pi. Bayu masih tetap dengan keinginannya untuk merebut Aditya dari Tiara. Papi setuju, Bay. Setelah kita mengurus semuanya, kita akan kembali lagi ke sini nanti. Papi udah gak sabar untuk memeluk Adit. Pak Agus mengiyakan rencana Bayu. Ayah dan anak itu sudah lupa bagaimana perasaan Tiara saat dulu harus pergi dari rumah suaminya karena mengetahui sang suami lebih memilih wanita lain dibandingkan dirinya. Begitu berat perjuangan Tiara menanggung penderitaan yang datang menghampirinya. Tiara membesarkan kandungannya tanpa kasih sayang seorang suami. Laki-laki yang dulu menikahinya tidak peduli dan bahkan tidak mengetahui kehamilan dirinya. Tiara sangat hancur kala itu. Ia merasa menjadi wanita yang tidak beruntung. Akan tetapi, ternyata kebahagiaan masih berpihak kepada Tiara karena Arya hadir membawa cinta yang begitu besar untuknya. Laki-laki itu bersedia menggantikan posisi Bayu dalam hidupnya. Mas, aku takut. Terlihat ketakutan di wajah Tiara saat ini. Untuk apa kamu takut, sayang? Arya berusaha menenangkan istrinya. Aku gak mau kalau sampai mereka membawa Adit, Mas. Itu gak akan terjadi, sayang. Arya langsung mendekap wanita yang telah melahirkan anaknya. Aku gak sanggup harus hidup tanpa Adit, Mas. Dia anakku. Anakku juga, sayang. Anak kita. Arya meyakinkan Tiara bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji akan selalu membantu dan mendukung Tiara untuk mempertahankan Aditya. Arya juga tidak ingin kalau Aditya jatuh ke tangan Bayu karena ia sangat menyayangi anak itu. Setelah melewati perjalanan hampir 1 jam, akhirnya Pak Agus dan Bayu tiba di kota tempat tinggal mereka. Ayah dan anak itu pun turun dari pesawat, lalu membicarakan rencana mereka untuk segera menghubungi pengacara. Pak Agus dan Bayu pun memesan taksi online karena mereka ingin langsung bertemu dengan pengacara ternama untuk memenangkan hak asuh Aditya. Tidak menunggu lama, taksi yang ditunggu pun tiba. Mereka memasuki kendaraan roda 4 tersebut. Selama dalam perjalanan, Bayu menunjukkan kekesalannya karena tidak dapat bertemu dengan sang buah hati. Walaupun ia masih memiliki rasa untuk Tiara, tetapi ia tidak terima dengan sikap wanita itu karena telah menjauhkan dirinya dari Aditya. Bayu meminta sopir untuk mempercepat laju taksi. Ia sudah tidak sabar agar segera bertemu dengan pengacara yang akan membantu dirinya untuk merebut hak asuh Aditya dari Tiara. Bayu ingin mendekap tubuh sang buah hati tercinta. Sang sopir tidak kuasa menolak permintaan Bayu karena laki-laki itu menaikkan suara. Ia pun menuruti keinginan Bayu, tetapi taksi tersebut kehilangan kendali hingga menghantam keras mobil yang ada di depannya. Kecelakaan pun tidak dapat terelakkan lagi.
Pak Agus, Bayu, dan sang sopir mengalami luka yang sangat parah. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh pengendara lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Salah satu dari mereka yang membawa Pak Agus dan Bayu ke rumah sakit segera menghubungi Bu Sandra. Wanita parubaya itu sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi terhadap anak dan suaminya. Ia pun segera meluncur ke rumah sakit dengan kendaraan roda 4 miliknya. Setelah tiba di rumah sakit, Bu Sandra tidak kuasa melihat keadaan orang-orang yang ia sayangi. Ia pun berpikir, kenapa musibah ini menghampiri Pak Agus dan Bayu. Bu Sandra sangat ingat bagaimana ambisi keluarga mereka untuk merebut Aditya dari Tiara. Bu Sandra melupakan bagaimana usahanya dulu untuk memisahkan Tiara dari Bayu. Apa yang dilakukan di masa lalu tidak membuat wanita parubaya itu jerah. Ia juga masih berusaha menyakiti wanita yang dulu telah ia campakkan dari kehidupan Bayu. Maafin Mami, Bay. Kamu seperti ini karena perbuatan Mami. Bu Sandra mencium kening putranya yang belum sadar. Setelah Bu Sandra melihat keadaan Bayu yang jauh lebih parah dari suaminya, wanita itu pun menghampiri ayah dari anaknya tersebut. Bu Sandra bersyukur karena Pak Agus sudah siuman dari pingsan. Ia langsung menggenggam tangan laki-laki tersebut. 2 hari berlalu, Tiara mendapatkan informasi dari mantan ibu mertuanya bahwa Bayu dan Pak Agus mengalami kecelakaan. Tiara sangat terkejut mendengar penuturan wanita parubaya tersebut. Bayu belum siuman dari pingsannya. Tolong bantu Mami, Tia. Sudah 2 hari ini Bayu tidak sadarkan diri. Mami berharap agar kamu bersedia mempertemukan Bayu dengan anaknya. Bu Sandra berharap agar Tiara bersedia memenuhi keinginannya. Tiara takut mendengar permintaan Bu Sandra. Ia masih mengingat bagaimana Bayu berusaha ingin merebut Aditya darinya. Tiara bingung harus berbuat apa sekarang. Ia sadar kalau Bayu merupakan ayah kandung Aditya, tetapi ia tidak ingin kalau sampai sang buah hati jauh dari dirinya. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Tiara kepada Arya setelah menerima telepon dari ibunya Bayu. Terus terang, aku juga bingung sayang. Aku kasihan melihat Bayu, tapi aku juga kesal mengingat ancamannya yang ingin mengambil Adit dari kita. Arya mengungkapkan apa yang ia rasakan. Iya Mas, kesannya aku gak peduli dengan sesama, dengan keadaan Mas Bayu yang seperti saat ini. Apa sebaiknya kita pertemukan Adit dengannya? Tolong kuatkan aku Mas. Jika itu memang yang terbaik, aku akan selalu mendukungmu sayang. Arya menggenggam tangan Tiara. Tiara merasa beruntung memiliki suami seperti Arya. Laki-laki itu selalu menunjukkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang dimiliki untuk istri tercinta. Arya mampu menjadikan Tiara sebagai wanita yang penuh dengan kebahagiaan. Kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara Arya dan Tiara tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang. Kedua insan itu mampu memperbaiki kembali ikatan yang sudah terjalin. Kekuatan cinta telah tertanam di hati pasangan suami istri tersebut. Bella akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Arya dan Tiara. Kala itu, ia tidak terima karena Arya lebih memilih Tiara yang statusnya seorang janda. Bella pun mengatur rencana agar Arya dan Tiara berpisah. Namun, ia menyadari kalau cinta itu tidak dapat dipaksakan. Ia pun menerima kenyataan kalau Arya tercipta bukan untuknya. Kejadian itu membuktikan bahwa cinta Arya dan Tiara sangat kuat. Arya sangat mencintai Tiara. Oleh karena itu, Arya tetap mendukung keinginan sang istri yang ingin mempertemukan Aditya dengan Bayu. Arya sama sekali tidak memiliki niat untuk memisahkan Aditya dan ayah kandungnya. Namun, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Bayu, baginya bukanlah hal yang baik. Arya sangat tahu bagaimana perasaan Tiara jika harus berpisah dengan Aditya. Wanita itu tidak akan sanggup. Arya juga masih ingat penderitaan Tiara yang telah dicampakkan Bayu saat mengandung Aditya. Arya menyetujui keinginan Tiara hanya karena rasa kemanusiaan. Ia tahu
kalau sang istri pasti sangat berat melakukan ini. Namun, sifat lemah lembut Tiara telah mengubah perasaan kesalnya terhadap Bayu. Hari ini, Tiara beserta suami dan kedua putranya sudah tiba di rumah orang tua Tiara. Pak Arif dan Bu Laras sangat bangga memiliki putri yang begitu pemaaf seperti Tiara. Padahal mereka sangat tahu seperti apa rasa sakitnya sang buah hati saat dulu diceraikan Bayu. "Kamu yakin akan menemui Bayu, sayang?" Bu Laras ingin mendengar kembali jawaban Tiara. "Tia yakin, Bun. Semoga setelah bertemu dengan Adit, Mas Bayu segera sadar." Tiara memberikan jawaban dengan yakin kepada ibunya. "Baiklah, jika itu memang menurutmu yang terbaik." Bu Laras berusaha tersenyum di depan Tiara. Tiara, Arya, dan Aditya segera beranjak dari rumah Pak Arif dan Bu Laras. Sementara Arga tinggal bersama neneknya. Tiara berharap setelah tindakannya mempertemukan Aditya dan Bayu, tidak ada lagi perebutan hak asuh anak nantinya. Tiara beserta suami dan anaknya akhirnya tiba di rumah sakit. Mereka pun memasuki ruangan Bayu dirawat. Bu Sandra sebelumnya sudah memberitahukan semuanya kepada Tiara. Aditya tiba-tiba langsung menghampiri Bayu yang belum sadar. "Adit masih ingat sama papa?" Bu Sandra memangku Aditya, lalu duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Bayu. Ia menunjuk ke arah putranya yang sedang terbaring tidak berdaya. "Papa?" Adit tidak mengerti dengan apa yang Bu Sandra katakan. "Iya sayang, ini papanya Adit." "Bukan, itu papa." Aditya menunjuk ke arah Arya yang sedang berdiri di samping Tiara. "Ini juga papanya Adit." Bu Sandra berusaha meyakinkan cucunya. Tiara pun akhirnya menghampiri Aditya lalu berbicara kepada anak itu. "Sayang, ini papanya Adit." Tiara berharap agar Aditya mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Aditya ternyata lebih memahami ucapan ibunya daripada neneknya. Anak itu pun memegang tangan Bayu. "Papa." Bu Sandra sangat terharu mendengar Aditya memanggil Bayu dengan sebutan papa. Ia pun mencium pipi anak itu. "Terima kasih sayang. Semoga papanya Adit segera bangun." Bu Sandra berharap banyak kepada Aditya. Aditya masih memegang tangan Bayu hingga laki-laki itu terbangun perlahan. Melihat keajaiban yang terjadi, Bu Sandra pun segera memberikan Aditya kepada Tiara. Lalu ia keluar dari ruangan untuk memanggil dokter. Bu Sandra dan dokter yang menangani Bayu memasuki ruangan. Laki-laki yang memakai seragam putih tersebut segera memeriksa keadaan Bayu. Ia merasa bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah keajaiban. Setelah beberapa hari, akhirnya Pak Bayu bangun. Ini benar-benar keajaiban. Dokter itu terharu melihat Bayu yang sudah membuka mata. Setelah mengucapkan kekagumannya atas apa yang terjadi terhadap Bayu, dokter tersebut pun keluar dari ruangan. Sementara itu, Bayu menggerakkan tangan menunjuk ke arah Aditya. Tiara pun memberikan putranya kepada Bu Sandra. Wanita parubaya itu kembali duduk di samping tempat tidur Bayu. Ia mendekatkan Aditya kepada laki-laki tersebut. Bayu menunjukkan wajah berseri setelah melihat sang buah hati tercinta. Ia pun mengusap pipi Aditya. "Papa." Aditya memanggil sang ayah. Bayu langsung menitikkan air mata setelah mendengar sebutan yang keluar dari bibir Aditya. Ia merasa terharu dan bersyukur karena akhirnya darah dagingnya mengakui dirinya sebagai ayah. Pak Agus yang juga terbaring di tempat tidur dalam ruangan tersebut turut merasakan kebahagiaan. Ia bersyukur karena Bayu kembali sadar setelah Aditya berada di dekatnya. Pak Agus merasa bersalah karena sebelumnya telah memaksakan kehendak untuk tetap merebut Aditya dari Tiara. Ia berpikir kalau tindakan itu tidak benar. Pak Agus akhirnya meminta maaf kepada Arya dan Tiara. Ia mengakui kesalahan yang dilakukan bersama Bayu. Sementara Bayu juga melakukan hal yang sama. Ia berjanji bahwa dirinya tidak akan mempermasalahkan tentang hak asuh Aditya. Bayu tidak ingin merebut Aditya dari tangan Tiara. Ia yakin kalau sang buah hati tercinta
lebih baik tinggal bersama ibunya. Bayu merasa bersalah karena sudah berusaha ingin memisahkan Aditya dari Tiara. Ia menyadari bahwa Tiara lebih pantas mengasuh Aditya. Aku tidak akan memaksa untuk merebut Adit darimu, Tia. Hanya satu permintaanku. Selama kalian masih berada di kota ini, izinkan Adit tinggal bersamaku. Itu juga kalau kamu gak merasa keberatan. Bayu berharap agar Tiara memenuhi permintaannya. Tiara dan Arya saling bersitatap seperti memberikan isyarat. Tiara dan Arya tidak ingin menghalangi kebersamaan antara Aditya dan Bayu. Pasangan suami istri itu pun mengiyakan permintaan ayah kandung Aditya. Bayu sangat bahagia mendengar balasan yang Arya dan Tiara berikan. Walaupun ia masih sangat mencintai Tiara saat ini, tetapi dirinya sadar bahwa wanita itu sudah tidak mengharapkannya lagi. Bayu berpikir tidak apa-apa walaupun Tiara sudah menolak dirinya. Yang terpenting saat ini ia dapat bersama dengan sang buah hati tercinta. Aditya merupakan penerus keluarga yang haknya sudah dipersiapkan Pak Agus dan Bu Sandra. Kedua orang tua tersebut telah menetapkan sepertiga dari kekayaan mereka akan menjadi milik Aditya. Pak Agus dan Bu Sandra meminta Tiara agar tidak menolaknya karena itu merupakan hak Aditya. Saat ini mereka tidak memiliki dendam sama sekali. Pak Agus dan Bu Sandra sudah ikhlas menerima kenyataan kalau Tiara bukan menantu mereka lagi. Begitu juga dengan Bayu. Ia sadar bahwa dirinya bukanlah yang terbaik untuk Tiara. Pak Agus meminta Bu Sandra agar mendekatkan Aditya kepada dirinya. Ia ingin mendekap cucu tersayang. Arya dan Tiara juga sudah melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Bagi Tiara yang terpenting adalah ia telah menemukan suami yang benar-benar tulus mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Bayu hanyalah masa lalu karena masa sekarang dan masa depannya adalah bersama Arya. Bayu kini menyadari bahwa apa yang ia lakukan di masa lalu telah membuatnya kehilangan orang yang sangat ia cintai. Oleh karena itu, sebelum penyesalan itu datang, hargailah pasanganmu. Sebab jika orang lain mampu membuatnya bahagia, rasa sesak di dada yang akan kamu dapatkan. Terima kasih karena telah mengikuti kisah Tiara selama kurang lebih dari sebulan. Jangan lupa dukung terus channel ini, karena setelah kisah Tiara, saya akan menayangkan kisah seorang wanita yang tidak kalah menarik dari kisah Tiara. Sampai ketemu. Terima kasih.